Nih, rumah sehat tuh kayak gini. Buka, ada sirkulasi udara, tuh, pencahayaan bagus, sirkulasi udara bagus, pemandangan juga bagus, jiwanya jadi sehat. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, sekarang saya lagi di perumahan Citraland Kedamaian. Kalau kalian nonton video-video sebelumnya, ada tipe rumah lebar 5, lebar 6. Nah, ini yang lebar 7. Kalau kalian mau rumah yang lebih gede lagi, pilihlah yang ini. Rumah Citraland Kedamaian tipe Maknau 7 kali 15. Jadi rumah ini kurang lebih sama konsepnya dengan rumah yang lebar 5, yaitu modern Mediterranean. Oke, kita bahas dulu mulai dari bagian atas ya. Jadi untuk bagian atas, ini dia pakai atapnya modelnya perisai. Nah, di bawah sopi-sopi itu, dia ada lagi permainan maju mundur. Jadi ada semacam kayak cor-coran maju, seret nih, yang ada kelihatan warna abu-abu menonjol ini. Nah, di situ juga bisa ada, lumayan ya, tempat bisa untuk naruh beberapa, mungkin outdoor AC, nggak terlalu kelihatan kalau dari bawah. Oke, nah, untuk bagian ini nih, yang menonjolnya tadi, ternyata dia ada semacam lagi permainan maju mundurnya tuh, sedikit aja tuh, kurang lebih sekitar 20 sentian. Nah, jadi untuk bagian yang menonjol tadi, itu sebenarnya dia adalah area untuk balkon. Dan lucu nih, balkonnya nih ada permainan kayak arch gini, bundar separuh, tapi bukan cuma di depan, ternyata di samping kanan juga ada. Jadi ada bukaannya gitu, bisa noleh atau bisa melihat ke area samping. Dan untuk keamanan balkon tadi, ini dia pakai railing, pakai stainless, tapi juga ditutupi pakai kaca tempered. Jadinya terangnya dapat. Nah, geser ke bagian kiri rumah. Di sini ada semacam apa ya, kayak gapura lagi dari bawah sampai ke atas. Set, dia pakai marmer motif terpentin yang agak coklat gini ya. Tapi sebenarnya dia adalah keramik yang modelnya kayak susun bata seperti itu. Ditambah dengan roster-roster tuh di bagian tengahnya. Ini asik, jadi untuk cipratan air itu nggak bisa langsung masuk ke area dalam, tapi untuk sirkulasi udara tetap dapat, untuk pencahayaan di bawah juga tetap bisa dapat. Oke, yuk turun lagi sedikit bagian yang lebih bawah. Di sini ada kanopi, dia ditopang oleh dua besi hollow tuh yang gede banget, dan bagian tengahnya juga. Tapi untuk tutupnya dia pakai yang modelnya solar flat seperti ini. Dan ini masih ada nih sedikit cor-coran tadi ya. Jadi kanopi tambahan lumayan. Dan turun ke bagian bawahnya, di sini ini fasad atau temboknya fasad yang depan ini dia pakai motif marmer juga, tapi sebenarnya dia adalah pakai homogeneous tile. Tapi kelihatan dari jauh kayak marmer kan? Oke, turun lagi ke bagian bawah. Nah, ini baru yang area carport yang tertutup kanopi tadi. Ini kurang lebih lebarnya sekitar 5 meter dan panjangnya juga kurang lebih sekitar 5 meter. Jadi tutup pakai alasnya ini keramik juga, motifnya granit, tapi ukurannya 40 kali 40, dan ini celah-celahnya ini dibuat agak lenggang renggang, jadi ini bisa untuk lumayan tali air alami. Geser ke sebelah sini. Nah, ini ada kurang lebih sekitar ya 2 meteran untuk taman. Di sini tamannya modelnya L gini. Untuk tengahnya karena ada tandon. Nah, tandonnya kan di sini. Jadi di sini baru bisa ditanami pohon yang sedikit lebih gede. Lengkap juga dengan tong sampah dan juga utility untuk instalasi perairannya. Oke, geser yuk ke bagian yang agak dalam. Jadi ini sebenarnya antara apa ya? Teras atau juga bisa disebut foyer outdoor, karena di sini nih termasuk nyaman, kita bisa mungkin nerima tamu atau tetangga buat ngobrol-ngobrol di sini karena ada dapat bench yang panjang nih kayak gini. Ini jadi foyer ala-ala, bisa ngelepas sepatu di sini baru masuk ke bagian dalam rumah. Kita masuk yuk ke rumahnya. Oke, ini dia bagian dalam rumahnya. Nih, bagian sini sempit kan ya? Iyalah, karena ini adalah foyer bagian dalam. Kalau yang tadi itu adalah ya bisa dibilang foyer untuk terima tetangga atau mungkin ada yang pesanan online. Nah, kalau di sini baru bisa benar-benar foyer bagian dalam rumah. Ganti antara kaos kaki menjadi sendal untuk bagian dalam rumah. Nah, ini dia bagian dalam rumah yang sesungguhnya. Lega banget kan? Karena ini open space, rumah lebar 7, enak banget pemandangannya juga di belakang dong, lihat tuh. Dapat taman, menikmati entertain di sini ataupun mau makan di situ tetap dapat taman. Nah, untuk pemilihan sofa juga termasuk oke ya. Ini bisa buat 3 orang. Mau tambahan lagi tinggal pakai puff lagi di sebelah kanan kirinya juga masih oke. Coffee table-nya cukupan sekitar segini ukurannya dan bundar juga, jadi nggak kaku. Taruh sana sini kursi masih bisa. Untuk televisi juga enak, eye level. Nah, sekarang kita lihat yang di sini nih, ada yang menarik juga. Ini adalah area makan.
Nih, area makan ini enak, bisa buat 6 orang karena modelnya L gini, di sini 2, di situ 1, di sini 2 lagi, di sini 1 lagi. Kecil aja tapi bisa muat banyak orang, walaupun umpel-umpelan ya, amannya sih ya sekitar 4 orang, biar nyaman. Pemilihan ini juga simple aja nih, ada lampu gantung kayak gini, persis di atasnya meja makan, jadi nggak sampai kejeduk. Nah, untuk bagian belakangnya juga enak nih, serasa di kafe banget. Ada senderannya nih, dan permainan cermin-cermin kayak gini, pakai model Friends kayak gini. Kesannya tuh di belakang tuh masih ada ruangan lain. Kesan leganya dapat, padahal sudah lebar 7, panjang 15. Geser. Nah, di sini ini ada dapur. Dapurnya modelnya model flow gini, tapi termasuk simple dan oke, karena matching ya antara pewarnaannya ini lebih nuansa ke abu-abuan dan juga gelap. Nah, untuk tempat-tempat penyimpanannya, ambalannya ada 2 macam, yang terbuka dan juga ada yang tertutup seperti ini, walaupun opsional, tapi nanti ya kita bisa jadi inspirasi. Ada yang terbuka lagi, ada yang tertutup lagi, dan tetap dapat cooker hood, jadi kalau masak-masak anti ngebul-ngebul berminyak. Nah, untuk dapur ini, dia ternyata untuk top table-nya pakai granit. Ini beneran granit ya, bukan homogeneous style granit, tapi ini granit beneran, warna hitam, dan zinc-nya dong, nih. Dia pakai onyx, jadi yang mereknya Halmar, tapi bahannya dari onyx. Jadi ini termasuk mewah banget. Nah, untuk yang bagian belakangnya, ini backsplash-nya dia pakai biasa keramik aja dengan model pasangan bata gini, warna putih. Dan bawahnya juga ada masih beberapa tempat penyimpanan, bukan cuma di atas ya. Nah, area dalam rumah ini kan terang banget, bahkan super terang karena nih penggunaan jendela dan jendela pintu hitungannya ya, termasuk untuk daerah foyer tadi. Dan ini bisa dibuka, akhirnya dapat sirkulasi udara yang bagus banget dan dapat taman yang bagus banget. Wah, di sini nih bisa buat duduk-duduk santai nih. Nah, santai-santai sore hari, ini juga aman, no becek-becek karena ada conwood dengan tali-tali air, dan ini tamannya sementara masih belum finishing ya. Kalau dirawat lagi lebih bagus, wah asik ijo-ijo. Dan untuk geser ke arah sana, oh tapi di sana tuh area untuk ART. Ya udah kita intip yuk. Nah, ke area sini adalah area ART dan juga area servis. Tapi untuk ke sini ini akan melewati satu pijakan-pijakan. Oh, banyak sih pijakan-pijakan. Dia dipakai batu alam asli dan juga pakai koral putih. Di sini kan ada taman, dia ditutupi ini. Jadi tanah-tanah itu nggak sampai ke area sini. Cipratan air pun nggak banyak ke situ karena keserap sama koral-koral putih tadi. Nuansanya asik ya. Ada taman-taman gantung gini, tambah ini lagi pakai kamprot-kamprot, kamprot cat. Kesannya asik. Nah, ini servis areanya sementara buat naruh gini ya. Lengkap untuk tempat mesin cuci, pompa air, colokan listrik, ada semua, dan ini adalah kamar ART. Sekarang belum ada pintunya ya. Ini kamar ART dan di situ adalah kamar mandinya untuk ART. Yuk, masuk lagi yuk. Oke, kita masuk lagi. Kita ke area kamar mandi. Di sini ternyata ada mesin cuci. Ya, sementara sih di sini. Sebenarnya di sana juga tadi bisa. Ini bisa jadi ruang serbaguna. Mungkin mini gudang bisa juga di sini. Nah, ini untuk kamar mandinya ukurannya kurang lebih sekitar 2 meter x 2 meter, lengkap juga area kering dan area basahnya. Jadi kita mandi-mandi di sini, showernya sudah ada, pakai yang merek Toto. Mau setoran tuh dia juga bisa di sini, sama dia pakai merek Toto juga, dan untuk mandi perlengkapannya aman nih, tinggal taruh di sini. Takut nyiprat, tinggal kasih lagi yang namanya tirai. Selesai mau setor ceritanya, nah, tinggal cuci tangan di sini, ngaca biar ganteng, selesai, kita keluar. Yuk, geser ke kamar tidur pertama di lantai 1. Nah, di lantai 1 ini ada satu kamar tidur yang mungkin peruntukannya kamar tidur tamu, atau mungkin kalau kita ada orang tua tinggal di sini juga masih oke. Sementara kan tempat tidurnya kecil, bisa pakai yang gede lah. Akhirnya di situ nggak ada semacam meja kerja atau meja belajarnya. Itu termasuk oke ukurannya. Nah, untuk kamar tidur ini kita juga bisa dapat beberapa perlengkapan yang kurang lebih konsepnya kayak gini nih kalau kita nanti beli di sini. Ada untuk pakaian yang digantung di sebelah sini, ada beberapa pakaian dilipat sini, di sebelah situ juga masih bisa pakaian dilipat, dan untuk mungkin naruh buku-buku bisa ditaruh di sini yang terbuka, masih ada laci-lacinya di sebelah situ, dan meja belajar juga dapat di sebelah situ, lengkap dengan colokannya. Nah, di sini juga kan terang nih untuk kamar ini karena nih ada pencahayaan dari jendela. Yang atas bisa dibuka, yang bawah kan bisa dibuka, jadi tetap sehat dan juga tetap terang, hemat listrik pastinya. Lanjut yuk. Nah, kita naik ke lantai 2, tapi sebentar. Ini kan tangga, berarti di bawah harusnya bisa dimanfaatkan ya. Kita intip yuk, lewat mana masuknya? Oh, lewat sini ternyata. Cara bukanya begini. Oh, oke. Nah, betul. Lumayan bisa buat
naruh ya gudang-gudang mini ala-ala ya. Udah kita naik beneran yuk. Nah, untuk area tangga ini modelnya kan semacam lorong gini. Kan polosan nih kanan kiri, bisa dong dikasih beginian nih. Hiasan-hiasan pakai wall panel kayak gini. Yuk naik lagi yuk. Nah, kita sudah sampai di area lantai 2. Jadi lumayan nih, ada satu lorong yang lumayan memanjang karena di sini ada beberapa akses. Mau ke kamar mandi, kamar kedua, kamar ketiga, atau kamar keempat. Kita ke kamar mandi dulu ya. Nah, untuk kamar mandinya ini kurang lebih sama dengan yang lantai 1 tadi, bedanya ini lantai 2. Dan ketambahan ini nih, ada skylightnya, jadi lebih terang. Dan juga ada exhaust sebelah sini. Untuk bahannya juga sama, dia pakai dindingnya ini maksudnya pakai keramik ukuran 40x40, motifnya semen seperti ini, kasar, doff, atas bawah juga sama. Geser yuk. Yuk, kita sekarang bahas kamar tidur pertama di lantai 2, yang artinya kamar kedua di rumah ini. Jadi ini adalah kamar anak peruntukannya, dan termasuk oke juga, lebar, simple, tapi bisa leluasa di sini. Karena untuk satu orang kan. Nah, jadi kesan leganya dapat karena semua dimepetin di area sini. Tuh, untuk tempat penyimpanan pakaian juga di sini enak. Ada yang pakaian digantung, pakaian dilipat. Di sini juga masih bisa. Kalau mau untuk naruh buku-buku, mau pakai pakaian juga masih oke, tinggal ditutup. Laci-lacin juga dapat banyak. Mejanya juga lebar banget, lengkap dengan tempat duduknya. Dan yang unik nih, cerminnya. Tuh, cerminnya dia pakai model lingkaran seperti ini. Nah, untuk bagian belakang sini, dia ada permainan hiasan-hiasan seperti ini, dengan headboard-nya juga, yang modelnya kayak gini, dan juga, nih, ada cermin. Cermin kayak gini, ini lumayan bisa mengkamuflasikan di sana itu ternyata ada ruangan lagi, padahal enggak. Jadi modelnya pakai black mirror gini, lengkap juga dengan ini nih, ada tali-tali airnya, jadi bisa meredam sedikit suara, termasuk dengan ini tadi, makanya matching. Oh, terang banget makanya, karena ada ini nih. Ternyata jendelanya gede. Dan jendela atas ini bisa dibuka, kalau jendela bawahnya nggak bisa dibuka. Tapi karena lebar, jadinya terang banget di ruangan ini. Oke, kita sudah selesai dari kamar tidur ini, kita geser ke kamar tidur sebelah. Yuk! Keren kan transisinya? Bukan transisi, ini beneran, karena ada connecting. Ini sementara bisa untuk ya tempat belajar atau tempat bersantai-santai bersama keluarga, tapi bisa juga buat kamar tidur anak kedua. Nah, tapi ini modelnya tetap ditutup. Sementara ini sih pakai model sliding. Kita bahas yuk. Nah, jadi ini kan kamar untuk tempat belajar ataupun bersantai-santai. Jadi di sini tetap juga tapi ada penyimpanan karena kan connecting tadi bisa buat naruh baju di sebelah sini. Kemudian untuk sini kan masih ada kosongan nih. Kita bisa naruh beberapa ambalan buat naruh buku. Karena di sini ceritanya meja untuk belajar. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah sini. Nah, kalau di sini ceritanya bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga suka baca, bisa dong ditaruh buku-buku di sini. Jadi semacam kayak perpustakaan mini. Duduk santai di sini bersama keluarga, sambil baca, sambil ngobrol. Asik banget. Dan terangnya tetap dapat, karena ini nih, dapat jendela. Jadinya asik kalau baca buku, nggak ngerusak mata. Yuk, geser ke kamar tidur utama. Yuk, kita lihat kamar tidur utama atau master bedroom-nya. Ini dia. Lega banget, kamar mandi dalam, plus dapat balkon. Nah, ini nih yang keren nih untuk kamar tidur, jadinya nggak rebutan. Kamar tidur utama ya, suami dan istri nggak usah rebutan, karena ada dua. Dan yang lagi tren sekarang, ini adalah lemari, itu pakai kaca aja, jadi kelihatan nih, pakaian mana yang mau kita ambil, ada di sebelah mana, karena kan tembus. Dan lagi tren, yaitu tambahan LED strip. Nah, untuk area sini, ini ada area untuk bisa bekerja ataupun rias, maksudnya kerja sisa-sisa ya. Dan lengkap juga dengan cerminnya. Untuk penyimpanan juga bisa taruh di sini, mungkin menaruh laptop atau perlengkapan rias juga bisa di sebelah sini. Dan penting adalah untuk kesan mewah, permasan tetap dimainkan di seluruh area rumah. Nih, karena kamarnya lega, jadi mau pakai kasur ukuran 200 kali 200 pun masih oke, bahkan bisa taruh bedside table di kanan kirinya. Dan untuk mengesankan lebih luas lagi, nih bisa pakai cermin yang kayak gini, sekaligus buat berdandan full tubuh dari bawah sampai atas. Nah, pemanfaatan bagian belakang ini termasuk oke ya, matching ya, peremasan dan perbatuan yang mengesankan, batunya marmer ya, mengesankan mewah dapat, walaupun cuma wallpaper ya nggak apa-apa. Masih matching dengan abu-abu, kesan natural untuk bagian ini dan juga untuk bagian headboard-nya, bahkan sampai ke bagian bawah nih di bedside table tadi. Satu lagi yang unik di sini adalah ada lampu yang gantung tapi sampai bawah.
walaupun sampai bawah harusnya masih tetap aman ya, karena kan nggak mungkin kepala kita sampai ke sini. Mau ngambil barang kan paling ya gini doang ya, masih aman dan keren nih, emas dan warna kekuning-kuningan untuk cahayanya, kesannya hangat banget. Nah, untuk area entertain sini juga sama, dia background-nya ini pakai, motif permarmeran dan peremasan untuk metal-metalnya, juga untuk bahkan ininya nih, kesannya tuh ya bukan emas ya, agak ke rose gold sih untuk cermin-cerminnya ini, kanan kiri balance, jadi kesan mewahnya dapat untuk area di sini. Entertainnya, ya ada televisi di sini, masih cukup lah level ya dengan area tempat tidur. Dan juga untuk konsolnya, ada 2 tempat penyimpanan kanan kiri yang terbuka, termasuk bagian atasnya juga. Nah, kita sekarang ke kamar mandi dalam kamar tidur. Nah, untuk kamar mandi yang dalam ini, kurang lebih sama ya dengan lantai bawah dan juga di kamar mandi sebelumnya, ukurannya dan juga bahan-bahannya. Sama juga dapat kisi-kisi udara supaya no lembab-lembab. Nah, sekarang kita bahas yang keren di rumah ini, yaitu balkon di kamar atas. Yuk, yuk, yuk. Nah, di balkon sini, kesan premiumnya dapat dari pemilihan material stainless dan juga tempered glass. Dan yang paling penting adalah, tuh, pemandangannya. Main gate-nya Citraland Kedamaian. Pasti orang kaya dong di sini. Ya udah belian makanya. Nih, kalau kalian pengen jadi termasuk golongan orang kaya di Gresik, belilah rumah di sini nih, Citraland Kedamaian. Nggak usah bingung-bingung hubungi siapa, hubungin Rianto aja. Kita jalan-jalan di rumah, banyak rumah di sini. Bye-bye.